Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niketur Asrinwadi dengan NIM 25110-11069 dari Prodi Bimbingan Konseling Kelas C. Di sini saya akan membuat video presentasi dari tugas UTS yang diberikan dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Wayan Eka Paramata SPD, MPD, serta Profesor Dr. Nyoman Dantes. Jelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan dalam kasus di atas, serta bagaimana pemahaman filosofis dapat membantu guru untuk menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Menurut saya, yaitu filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Filsafat membantu menentukan tujuan, metode, nilai dalam pendidikan yang erat, yang menjelaskan mengapa beberapa pengajar ragu terhadap pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Menurut Plato, pendidikan adalah proses pengembangan karakter melalui pencarian kebenaran. Banyak guru saat ini menghadapi tantangan SCL karena siswa belum terbiasa berpikir kritis. Filsafat dapat membantu guru merancang tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendorong praktik pembelajaran yang lebih aktif. John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus melibatkan pengalaman langsung dan konteks yang relevan, serta memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua yaitu, analisislah hakikat filsafat dalam implementasi pendidikan modern, serta jelaskan bagaimana pandangan filsafat dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembelajaran student-centered. Jawaban saya yaitu, penerapan pembelajaran berbasis siswa mencerminkan filsafat yang mendukung pembelajaran aktif, menjadikan siswa sebagai partisipan dalam pencarian pengetahuan. Filsafat eksistensiasi, seperti yang dijelaskan oleh Sartre, menekankan kebebasan individu sejalan dengan SCL yang membantu siswa membentuk identitas melalui pengalaman belajar. PBL dapat mengatasi tantangan bagi siswa yang merasa kehilangan arah dan meningkatkan keterhubungan dengan nilai sosial. Tanpa dasar filsafat, kebijakan pembelajaran berbasis siswa mungkin kurang efektif. Filsafat penting dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan praktik nyata, menekankan manusia sebagai makhluk yang belajar melalui interaksi. Yang ketiga yaitu, uraikan bagaimana pengetahuan dan ilmu pengetahuan dapat menjadi fondasi dalam pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman. Pengetahuan dan ilmu juga penting untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan era. PBL dapat dibangun atas prinsip epistemologi terkini, yang melihat pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial. Pendekatan ini mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad ke-21 yang diperlukan di era digital ini. Pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi masalah global dengan pendekatan yang relevan dan bermakna. Yang keempat yaitu, tinjau kasus di atas dari 3 landasan filsafat. Ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan jelaskan bagaimana ketiganya dapat membantu guru menyeimbangkan antara pendekatan klasik dengan modern. Kasus ini dapat dipelajari melalui 3 pemikiran filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempertanyakan keberadaan siswa sebagai individu mandiri. Epistemologi menekankan pengetahuan berasal dari pengalaman, menyarankan integrasi metode tradisional dan belajar berbasis proyek. Sedangkan aksiologi menganalisis nilai dalam pendidikan antara disiplin dan kebebasan, dan bagaimana nilai seperti motivasi siswa dapat diimbangkan dengan kerjasama. Ketiga prinsip ini membantu guru untuk menyeimbangkan pendekatan pengajaran. Yang kelima yaitu, bandingkan secara kritis teori pendidikan klasik dan modern dalam kasus tersebut, dan manakah yang lebih sesuai untuk diterapkan dan mengapa. Jawaban dari saya yaitu, dari pendidikan kuno yang dipimpin oleh Plato dan Aristoteles
menekankan disiplin dan otoritas pengajar. Meskipun baik untuk membentuk karakter, pendekatan ini kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Teori modern seperti SCL dari Dewey menekankan pembelajaran aktif dan sesuai konteks, yang lebih cocok untuk era digital saat ini. Sedangkan pendekatan tradisional dapat membantu siswa kehilangan minat, sementara metode modern seringkali tidak diterima oleh guru. Teori modern lebih relevan dengan kebutuhan saat ini, di mana keterampilan berpikir kritis penting untuk tantangan global. Namun, penggabungan dengan elemen klasik diperlukan untuk menjaga disiplin. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.